بسم الله والحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد. متى صلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل أنفسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإليه يرجو الأمور كلها يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا نصر من الله وفتح قريب. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. قال الإمام سهل التستري رحمه الله لا يدخل النور قلب من عصى الله. وقال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أحبب من أحببت فإنك مفارقه وأعمل ما شئت فإنك مجزي به وعيش ما شئت فإنك ميت. Masih melanjutkan pembahasan kemarin tentang setiap orang itu dimudahkan segala sesuatu yang Allah inginkan ia menempatinya atau meninggalnya. Sampai dikatakan oleh Imam Sahal At-Tustari la yadkhulun nur galban ma'asallah. Cahaya tidak masuk ke hati seseorang yang bermaksud kepada Allah. Sebagaimana sering kita ketahui dan kita dengar tentang keluhan Imam Syafi'i dari lemahnya daya ingat atau lambatnya di dalam menghafal yang dirasakan olehnya, yang dirasakan oleh Imam Syafi'i. Karena kalau dari yang kita lihat, ya Imam Syafi'i itu sudah sudah hebat dalam cara menghafal dan mengingat. Tapi tentunya orangnya lebih mengetahui tentang dirinya, bagaimana ia dulu dan bagaimana saat ia merasakan itu. Beliau merasa ada keterlambatan di dalam menghafal, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Dan ada kelemahan dalam mengingat, tidak juga seperti sebelum-sebelumnya. Lalu beliau mengadu kepada gurunya tentang keadaan tersebut, tentang hal yang terjadi itu. Akhirnya gurunya menyarankan dan memberitahukan serta memberikan petunjuk untuk meninggalkan kemaksiatan. Alasannya karena ilmu itu adalah cahayanya Allah, dan cahayanya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat.
Begitulah ketaatan. Ketaatan itu dilakukan oleh seseorang karena adanya cahaya di dalam hatinya. Semakin bersinar cahaya itu dalam dirinya, semakin semangat dia di dalam menjalankan ketaatan. Jadi semakin terang, semakin semangat. Semakin luas, semakin banyak ketaatan yang ia kerjakan. Tapi semakin redup, akan malas dalam ketaatan. Bahkan menolak ketaatan, ya, meninggalkan ketaatan. Nah, karena itu dikatakan hati orang yang bermaksiat tidak akan masuk cahaya ke dalamnya. Ya, cahaya tidak akan masuk kepada hati orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu banyaknya orang yang maksiat, yang tadinya mereka mungkin masih melakukan dari kewajiban ini kewajiban itu, tapi kemaksiatan yang dia lakukan semakin banyak, semakin besar, semakin sering, maka itu ibarat orang yang membiarkan cahaya itu redup dan mati. Ketika redup dan mati, naudzubillah gitu. Ya. Walaupun identitasnya muslim, tapi sholat sudah nggak pernah dilakukan. Tanpa ada merasa menyesal dan rugi atau takut karena meninggalkannya. Puasa ditinggalkan. Kalau ditanya karena alasan A, alasan B, dan itu pun tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa sedih, bahkan terkadang bangga dengan menunjukkan ketidakpuasaannya di depan orang lain, bukan di depan 1-2 orang, tapi publik, banyak orang. Ini kenapa? Karena sudah cahaya nggak ada di dalam hatinya, cahaya sudah sirna, hilang dari hatinya. Nah, seperti ini khawatirnya su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik. Ya, karena sudah tidak bersinar, tidak ada cahayanya lagi, sudah mati dedet. Seperti rumah yang lama tidak ditinggali, dia akan rusak, bocor, rusak, dan yang lain sebagainya. Begitu pula hati yang tidak disinar, tidak dihidupkan, maka akan sirna. Makanya di beberapa pertemuan yang lalu di dalam Majmu' Kalam Al-Habib Ahmad bin Umar dikatakan apa? Untuk menghidupkan cahaya itu dengan sholat diantaranya, atau kebaikan yang lain. Ibaratnya apa? Masih ada sinar yang terdapat di dalam hatinya, yang mungkin sinar ini nanti akhirnya apa? Merubah dia, merubah dia, menyadarkan dia. Lalu Nabi SAW bersabda, Inna ruhal qudusi nafasa fi raw'i ahbib man ahbabt fa innaka mufariquh. Nabi SAW bersabda, disampaikan kepadaku oleh malaikat Jibril, apa yang disampaikan? Ahbib man ahbabta, cintailah orang yang ingin kamu cintai. Siapapun itu, mau istri, mau anak, mau orang tua, mau saudara, mau teman, mau guru, mau artis, mau atlet, dan semisalnya. Cintai orang yang ingin kamu cintai.
Tapi ingat, fa innaka mufariquh, sesungguhnya kamu akan berpisah darinya. Seakan-akan kita diberi apa? Hak memilih siapapun untuk kita cintai. Tapi akhir katanya kamu akan berpisah. Itu sebetulnya memusnahkan arti mencintai setiap orang. Tapi yang diinginkan adalah cintailah sesuatu atau seseorang yang dengan meninggalnya atau meninggalnya kamu tidak terpisah darinya. Ya, tidak terpisah darinya. Nah, kira-kira yang tidak terpisah, seseorang itu tidak terpisah darinya itu orang yang bagaimana? Ya, bukan sembarang orang berarti. Bukan orang yang ahli maksiat, bukan orang yang ahli lalai, tapi orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mencintai orang-orang seperti itu, tidak akan terpisah kita darinya, baik itu semasa hidup kita ataupun setelah wafat kita. Tapi semasa hidup, terserah kamu mau dengan siapa. Kalau kamu mencintai seseorang, kamu berkorban dengannya, toh nanti kamu berpisah, apa faedahnya, apa gunanya? Mengorbankan segalanya untuk dia, kemudian nanti kamu akan berpisah darinya. Buat apa terus? Nggak usah terlalu berkorban, nggak usah terlalu berangan-angan yang hebat dengan orang tersebut. Kenapa? Kita akan berpisah darinya. Kalau kita terlalu, akhirnya apa? Ketika berpisah menyakitkan, dan sakitnya itu amat dalam. Terkadang bisa membuat orang stres gara-gara itu. Lah untuk aman, sudah cintai sekedarnya. Apa yang harus kamu jalankan, kamu jalankan. Yang tidak bisa kamu jalankan, ya jangan terlalu kamu paksakan. Beda seseorang yang kita membutuhkan cintanya. Kita membutuhkan cintanya, kita membutuhkan dicintainya. Nah, ini orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini nggak akan terpisah. Yang kedua, wa'mal masyid fa innaka majziyun bih. Lakukan apa yang kamu ingin lakukan. Mau taat, fadhal, monggo. Mau maksiat, monggo. Tapi fa innaka majziyun bih, sesungguhnya kamu akan dibalas sesuai apa yang kamu lakukan. Ya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Balasan yang kita dapatkan dari Allah sesuai apa yang kita lakukan. Kita melakukan kebaikan walaupun kecil, walaupun sedikit, bahkan mungkin tidak terlihat, tapi kita akan melihatnya. Balasan baik yang Allah berikan. Sebaliknya kemaksiatan, kejahatan walaupun kecil, walaupun sedikit, akan kita lihat hukuman yang Allah berikan karenanya. Kenapa? Balasan sesuai amal. Amalnya baik, ya balasannya baik. Amalannya buruk, balasannya buruk. In khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Jadi balasan itu tergantung apa yang kita lakukan. Seperti orang olahraga. Hasilnya dari olahraga adalah
sehat. Orang malas olahraga, makan tidur. Yang dia dapatkan dari hasil itu adalah sakit. Sesuai. Nggak ada orang olahraga sakit, orang makan tidur sehat. Ini garis besar, ya, garis besar atau umumnya. Nggak ada namanya orang olahraga ya sehat, orang malas gerak ya sakit. Ya begitu pula kita taat dibalas hukuman, tidak mungkin. Kita maksiat dibalas dengan pahala, juga enggak mungkin. Balasannya itu sesuai apa yang kita lakukan. Lah, kita dikasih oleh Allah wewenang bisa melakukan apapun. Kita bisa melakukan apapun, wewenang ada pada kita. Tergantung kita menggunakan wewenang itu bagaimana. Nah, kalau kita ingin menggunakan wewenang itu untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan prestasi, maka kita akan manfaatkan wewenang itu untuk mengejar agar mendapatkan penghargaan dan prestasi. Tapi kalau kita dikasih wewenang, malah sebaliknya, kita tidak menggunakannya dengan baik, tidak mengejar prestasi, tidak menginginkan penghargaan. Ya yang kita dapatkan bukan prestasi, bukan penghargaan, yang akhirnya kehinaan. Ibarat pejabat yang angkat menjadi pejabat, dia manfaatkan menjalankan tugasnya sebaik mungkin, akhirnya apa? Mendapatkan prestasi, mendapatkan penghargaan. Nah, kalau jam kerja nggak pernah telat, mengerjakan tugas sesuai dengan aturannya, tidak pernah mengambil uang, pungli dan semisalnya, sesuai tugas, akhirnya mendapatkan penghargaan dia. Pejabat yang murni, tanpa pelanggaran, tanpa korupsi dan yang lain sebagainya, mendapatkan penghargaan, penghormatan. Tapi kalau dia misalnya menyalahkan jabatan, akhirnya apa? Pungli, korupsi, datang terlambat, sewena-wena dan lain-lain sebagainya. Akhirnya apa? Mendapatkan cemoohan, mendapatkan hinaan, yang ujung-ujungnya mungkin bisa jadi penjara. Sesuai dengan apa? Ya kita juga gitu sebagai hamba, dikasih wewenang, tinggal kita mau apa. Kalau kita mau surga, mau kedekatan dengan Allah, ya kita kejar bagaimana untuk meraihnya. Tapi kalau kita tidak mau surga, ampunan, rahmatnya Allah, ya sudah, berarti kita akan mendapatkan yang lain. Naudzubillah min dzalik, ya. Fa'mal ma syi'ta fa innaka majzun bih. Wa 'ish ma syi'ta wa 'ish ma 'ishta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuai apa yang kamu inginkan daripada kehidupan. Fa innaka mayyitun, maka kamu bakal mati. Sesungguhnya kamu bakal mati. Enggak ada orang yang hidup selama-lamanya. Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad bakal mati, dan sesungguhnya mereka pun bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati, merasakan kematian. Gak ada yang lah, karena kita diciptakan oleh Allah di dunia, adanya kehidupan, maka kehidupan ini
Sudah dikasih oleh Allah, tujuannya apa? Untuk apa? Tapi sekali lagi, gaya hidup dikasih apa? Allah memberikan apa? Pilihan kepada orangnya. Wa isma'is. Wes, mau hidup model apa kamu? Mau hidup model apa? Terserah. Mau mode sehat atau mode sakit, mau mode dermawan atau pelit, mau mode alim mengerti ilmu atau jahil bodoh, mode muslim atau kafir, mukmin atau munafik, itu ada pada kamu. Mau mode rajin, taat, kebaikan, ketaatan, atau mode malas ketaatan, seneng maksiat, hobi maksiat dan sebagainya. Tapi kamu bakal mati. Nah, mati itu bukan kemudian bebas, selesai. Ya. Tapi setelah mati kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, makanya yang dikatakan berhasil setelah matinya itu apa? Apa? Nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Balasan apa yang kita lakukan semasa hidup akan diberikan oleh Allah nanti di hari kiamat. Prestasi, penghargaan akan diberikan nanti oleh Allah. Atau sebaliknya kehinaan, azab akan diberikan nanti. Siapa yang dikeluarkan dari neraka dimasukkan ke surga, itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ketika kita menjadikan kehidupan kita ini untuk membebaskan diri kita dari neraka nantinya, maka kehidupan yang baik. Tapi kalau kita membiarkan kehidupan kita itu tanpa peduli hal tersebut, ya kita akan menyesalinya dan akan mendapatkan kehinaan. Naudzubillah min dzalik. Ini seperti orang yang bekerja tapi kemudian menggunakan asal apa yang dia dapatkan daripada hasil kerja, nggak mikir capeknya dia mendapatkan atau susahnya dia mendapatkan, nggak mikir, dipakai sembarangan. Nah, ini orang yang bodoh. Kerja capek dari pagi sampai sore, kadang lembur, kadang juga susah, kadang dapat kadang enggak. Dapat dibuat tombok, dibuat minum-minuman dan semisalnya. Lah, ini berarti orang yang nggak mikir susahnya kerja atau susahnya mendapatkan uang. Akhirnya apa dia sama dengan orang yang dikasih kehidupan oleh Allah, nggak mikir. Nah, ini berarti orang yang bodoh. Nah, kita jangan sampai menjadi orang yang bodoh. Naudzubillah min. Karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita di dalam menjalankan kebaikan, ketaatan, mengarahkan kita kepada kebaikan, dan mendekatkan kita dengan orang-orang yang dicintainya. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.